Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku Majelis Bapak Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurlah di pagi ini kita masih Allah pertemukan dalam sebuah majlis yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang di sanalah ada rahmat Allah, majlis yang juga di para malaikat hadir untuk mengaminkan doa-doa kita dan seluruh orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu disebutkan dalam sabda Nabi SAW akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk langit. Dan inilah kenikmatan bagi orang yang bisa beramal soleh, salah satunya dengan menghadiri majlis ilmu. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, serta para sahabat, keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita umat di akhir zaman ini, umat yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan untuk kenikmatan yang juga paling agung adalah bisa menikmati haud Nabi kita alaihi salatu wassalam dari tangan yang mulia Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan masih bersama Babe Haikal di pagi ini kita masih mengupas sebuah tema penting tentang diri kita dan bagaimana masa depan kita atau takdir kita sebagai sebuah tema yang menjadi keyakinan untuk harus kita tanamkan terus dalam diri kita, karena bagaimana disebutkan afkaruka afdaruk, pikiranmu adalah takdirmu. Dan di Senin kemarin sudah menuliskan sebuah pola atau rumus ya, yang sesungguhnya pola rizki ini sudah menjadi sebuah sunatullah yang sudah Allah tetapkan, dan itu gitu ya, itu sudah berhasil dilakukan oleh banyak orang, bahkan orang-orang kafir pun karena Allah, karena kasih sayang Allah lah, Allah juga sudah menurunkan rezekinya dan diberikan kepada orang-orang kafir. Dan dengan pola ini pula banyak orang yang berhasil mempraktekannya ya, tentang destiny, bahwa rumus yang nanti akan kami share kembali untuk, memperkuat keyakinan kita bagaimana kita bisa mencapai apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan. Dan alhamdulillah Bapak sudah hadir di depan kita, dan kita selalu kita doakan mudah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi Bapak serta keluarganya, dan Allah sehatkan selalu, dan Allah istiqomahkan dalam dakwahnya. Dan kita bersyukur bisa bersama Bapak di pagi ini, sebuah kenikmatan saling berbagi informasi dan inspirasi di pagi yang mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi kita semua. Assalamualaikum, Bek. Gimana kabarnya, Bek? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya berwasiat kepada diri saya dan semua, yuk mari kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa itu hahuna, kata Nabi. Takwa itu di hati sini. Nabi nunjuk dada. Takwa itu di sini, kata Nabi. Jadi takwa itu apa yang ada di dalam hati. Ka'ab bin Malik adalah salah satu orang yang para sahabat lain disuruh belajar seperti Ka'ab bin Malik. Abi Dzar Al-Ghifari datang ke rumah Ka'ab bin Malik, dan dia lihat Ka'ab bin Malik dikirain sholat tahajudnya full semalam suntuk, ternyata cuma sepertiga malam yang terakhir. Lalu kemudian
Kok hari Senin nggak puasa gitu? Dia sediakan makanan gitu. Kok ke masjid santai aja, udah azan baru dateng, dan seterusnya. Kok tanya semua biasa aja, nggak ada yang berlebihan begitu. Dan selama 3 hari Abizar nginep di sana, ternyata begitu-gitu aja gitu loh. Sedekahnya biasa, membayangnya biasa, puasanya biasa, nggak ada sesuatu yang menonjol. Barulah kemudian Abizar bilang sama Kaab, saya tuh penasaran. Nabi itu bilang, lu nih top banget dah, dahsyat banget dah. Orang mesti belajar seperti ente, gitulah kurang lebih. Tapi setelah gue lihat-lihat lu biasa aja, gitu. Kak bilang, gue juga nggak tahu kenapa. Gue juga begini doang, bukan direkayasa. Biasa aja gitu loh. Rupanya ada sesuatu yang hebat lah apa gitu apa. Rupanya kata Kaab, nggak tahu ya, mungkin ya banyak mikirin orang berarti kesimpulannya ya. Nggak pernah ada perasaan dalam hati ingin memiliki, bukan ingin memiliki, menyakiti, mengganggu, nggak ada perasaan sedikit pun, nggak ada. Kalau kita, saya bahasain Betawi aja, nggak ada rasa gedek gitu ya, nggak ada rasa, kalaupun dia segera memaafkan lah gitu ya. Eh, itu yang dimiliki oleh Kaab, yang tidak dimiliki oleh yang lain, dan dahsyat itu ternyata tertinggi keimanan seseorang adalah ketika hatinya, tangannya, mulutnya, jempolnya nggak menghina orang, nggak mencela orang, nggak memaki orang, dan seterusnya. Kami kedatangan 10 orang santri baru, dan tadi malam kami mengadakan seremonial sedikit. Saya tekankan begini, Mas Santri. Menghormati guru bagus nggak? Bagus, tidak, saya bilang. Itu harus. Itu nggak bagus, itu standar kok. Masa guru nggak dihormatin? Kalau nggak dihormatin guru ya keluar. Gitu ya. Sembayang setiap azan, bagus. Enggak, itu standar lah. Terang aja orang Islam masa nggak sholat, kafir. Gitu. Biar tahu itu standar gitu loh. Ustadz minta setiap jam 3.30 datang untuk tahajud ke masjid di bawah. Setiap ada seorang santri udah setahun nggak pernah terlambat, tepat jam 3.30. Bagus nggak? Bagus, enggak. Itu standar saya bilang. Jadi harus tahu mana bedainnya. Mana yang bagus, mana yang harus. Itu harus. Yang bagus itu adalah yang melebihi itu. Gitu. Itu standar. Gini deh, begitu masuk bulan puasa, kita puasa 30 hari. Bagus nggak? Ya nggak bagus, wajib, itu harus standar. Tapi setelah kita lanjutin dengan puasa 6, kita lanjutin dengan Senin Kemis, nah itu top. Begitu juga sholat yang tadi yang saya bilang. Sholat 5 waktu bagus nggak buat orang muslim? Bagus, nggak bagus, itu harus. Itu standar. Yang hebat itu diiringi sholatnya dengan sholat sunnah, rawatib, duha, witir, dan sebagainya. Itu banyak ibu-ibu, saya tes lagi. Bu, ibu menghormati suami bagus nggak? Bagus, enggak. Normal, standar, memang harus. Yang hebat itu kalau suaminya bisa menghormati lebih dulu istrinya. Masuk ke anak-anak, saya bilang, anak-anak menghormati Ustadz bagus nggak? Bagus, nggak, harus. Standar, normal. Yang hebat itu Ustadznya mampu menghormati santri. Jadi Ustadz menghormati santri, santri menghormati Ustadz. Di situ letaknya gitu loh. Maka saya baru masuk kepada materi. Nabi itu
Nabi nih ya, Nabi lagi ceramah, tahu-tahu ada orang kentut bunyi jebret, gile. Sopan nggak tuh? Di majelis Nabi kentut kencang, sopan nggak kira-kira? Tentu kita bilang orang nggak sopan nih, nggak tahu diri nih, pergi nggak lo, dan seterusnya dan seterusnya. Nabi bisa aja bilang siapa yang kentut tadi, wudhu, gitu kan bisa aja. Tapi dahsyatnya Nabi supaya orang itu nggak kesinggung, dan sampai sekarang pun sejarah tidak mencatat siapa yang kentut itu. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, sesungguhnya mengulang wudhu itu sunnah. Ya rame-rame, sahabat pada berdiri, pada ngulang sunnahnya. Padahal yang kentut satu kan. Dan yang kentut bilang apa coba dalam hati? Untung aja gue gak ketahuan gitu kan. Ini orang kentut di tengah majelis Nabi masih Nabi hormatin. Masa iya kita beda pilihan maki-maki. Masa iya kita beda kunut ngata-ngatain bid'ah. Masa kita beda-beda partai nyumpahin masuk neraka. Saya tegasin kepada santri seperti itu. Disinilah pesantren itu saya mendidik anak-anak dengan cara seperti itu. Percuma deh lu jilbab rapat-rapat, lu pakai cadar sekalipun, tapi lu nggak bisa menghormati orang dan menganggap orang lain itu hina, rendah kalau ternyata beda. Nah itu dia saya bilang. Akhirnya terakhir saya tutup dan sekarang saya tutup majelis MKI ini disambung dengan tanya jawab yang kemarin ada banyak sekali. Di lubang kubur ditanya cuma 6. Man robuka, waman dinuka, waman nabiyuka, wama imamuka, wama kiblatuka, dan terakhir waman ikhwanuka. Itu doang yang ditanya. Siapa Tuhanmu? Jawab Allahu Rabbi. Apa agamamu? Jawab Islam dini. Waman nabiyuka? Jawab Muhammad Rasulullah Nabiya. Itu sebabnya pagi-pagi wajib kita baca raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin Nabiya. Lanjutin. Wama imamuka. Apa imammu? Waman imamu? Al-Quran imami. Quran itu imamku. Wama kiblatuka. Apa kiblatmu? Ini munkar nakir nih. Ya, munkar nakir tanya, wama kiblatuka. Apa kiblatmu? Jawab Ka'bah gitu. Dan munkar nakir terakhir bertanya, waman ikhwanuka. Siapa saudaramu? Ayo berani jawab. Berani nggak jawab? Waman ikhwanuka. Siapa saudaramu? Berani nggak jawab? Saudaraku sesama Golkar. Berani? Saudaraku sesama PKS. Berani? Di lubang kubur nih, sama munkar nakir. Saudaraku sesama PDIP. Berani? Saudaraku orang Jawa aja. Berani? Saudaraku orang Padang aja. Berani? Saudaraku 01 aja. Berani? 02 aja, 03 aja. Berani? Lubang kubur berani? Itu saya tekenin. Nggak berlaku itu semua. Begitu kita mati itu nggak berlaku. Lo mau 0 berapa kek, lo mau kuning, hijau, merah, di biru, lo mau partai apa kek, lo mau Golkar, lo mau PDI, lo P3 kek, lo mau Jawa suku kek, lo mau Cina, lo mau Arab kek, lo mau keturunan Rasul kek, lo mau keturunan siapa kek, lo mau keturunan Cina kek, lo mau keturunan kafir kek, nggak berlaku semuanya. Yang berlaku yang 6 tadi. Begitu kita jawab, mukminin wal mukminat ikhwani. Selamat kata malaikat. Tidurlah sampai dengan Allah bangkitkan. Nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah, kata malaikat itu. Saya teman kamu, saya pelindung kamu, saya sahabat kamu. Ditemenin sama malaikat sampai hari kiamat tiba. Jadi jangan sok-sokan di dunia ini. Wah ini saudara nih, ini bukan nih, beda pilihan nih. Jangan sok-sokan kayak begitu. Jangan sok-sokan gitu loh. Wala tuzakku anfusakum wallahu a'lamu bimanit taqwa. Jangan sok paling takwa. Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Barusan TikTok lewat di tempat saya dan berkata, ketika dia merasa lebih hebat dari orang lain, maka ketahuilah hatinya itu bermasalah. Itu syair Jalaluddin Rumi. Teman-teman sekalian, yuk mari kita lanjutin dan mohon sebelum masuk MSA, ya, Motivation, Sincerity, Activity yang dipangkatkan dengan R, izinkan sebelum masuk ke pertanyaan juga saya mengulas sedikit. M itu kan motivation.
Pertanyaannya, what do you really want? Apa yang sebenarnya itu kamu inginkan tuh apa sih gitu? What do you really want? What do you really want? Apa sih yang lo pengenin tuh apa gitu loh? Apa ya? Ya kalau nggak ketemu, wassalam, akan susah seumur hidup. Masa harus ketemu itu? Sebab itulah tujuan hidup. Destination atau destiny itu kan visi. Mewujudkan visi dengan misi. Misi itu motivation. What do you really want? Pengen apa yang paling kamu inginkan, itulah your mission. Itulah your motivation. Nah, motivasi ini harus smart, harus spesifik, harus measurable, harus achievable, harus realistis, dan harus ada timeline, ada waktunya. Ya, saya sedang menjalankan satu bisnis baru dan saya langsung buat timeline dan saya kirim ke beberapa teman. Dan kemarin ada satu pertanyaan dari Ustadz Kholis, bagaimana bahwa jangan diceritakan karena orang dengki akan bagaimana bunyinya, Kholis? Bunyinya ini memang dari hadis Nabi ya. Jadi bantulah saudaramu untuk istilahnya eh, tidak disebarluaskan gitu ininya keinginannya karena khawatir akan menimbulkan hasad dari orang lain gitu ya. Oke, gini. Sekarang pertanyaan saya ketika saya sampaikan ke Mas Kholis. Hmm. Mas Kholis hasad? Itu Tidak. jawabannya. Ya. Itu jawabannya. Ya, itu jawabannya. Semudah itu, Mas. Semudah itu, Ustaz. Saya sampaikan ke Kang Selo. Apakah Kang Selo hasad? Pengen lamar be, Nah, makanya. pengen join. Itulah sebabnya. Saya sampaikan kepada orang yang tepat. Gitu loh. Kalau orang baru kenal, baru kena hadis itu. Lu nggak kenal dia. Lu nggak tahu agamanya. Lu nggak tahu dia sholat apa kagak. Jadi apa yang saya sampaikan sudah dengan pemikiran yang matang. Makanya ketika Mas Kholis tanya seperti itu, saya bilang besok jawabannya. Semudah itu, cuma 3 kata. Maka 2 kata malah. Ente hasad? Semudah itu jawabannya cuma 2 kata. Tidak perlu panjang kata. Saya baru kenal sama orang. Ya, baru kenal sama orang. Mas, ini mas. Saya punya usaha gini-gini mas. Saya punya usaha gini-gini mas. Segini-gini. Itu baru kena hadis itu. Ada satu orang, saya bermitra dengan teman namanya Pak Budi dan Pak Ari. Satu orang datang ke tempat kami, ya, dan saya belum kenal dengan dia, dan Mas Ari baru kenal hari itu dengan dia. Dia temannya Pak Budi. Lalu kemudian Mas Ari cerita tentang bisnis AC. Ya, waktu BLBI. Ingat ya, kasus BLBI ya. Bank banyak dilikuidasi. Lalu kemudian dia mau ngambil AC sini, diambil-ambilin, semua dibikin gudang, AC-nya diservis, dijual lagi, itu bisnis sangat menguntungkan. Dia ngomong sama orang itu, saya tegur pakai hadis itu. Ente kan nggak kenal dia. Ente kan nggak tahu dia. Ente kan baru kenal sama dia. Khawatir dia hasad tuh. Oke ya, Mas Khalis ya. Terjawab ya. Siap deh. Jawab. Nah, nggak kenal kok cerita bisnis. Nggak kenal kok cerita misi. Nggak kenal kok cerita dream. Kan nggak kenal. Kita nggak tahu nih hasad apa tidak. Sholat apa tidak. Benar apa tidak tingkahnya. Gitu. Kalau saya cerita sama antum, sama Kang Selo, sama Mas Kholis, karena you are part of my life. Gitu. If I sukses, you are sukses already. Dan gitu. Itu jadi saya cerita sama saudara saya yang saya kenal kualitasnya. Bagaimana mungkin sahabat kita, Ibu Rina, ya, Ibu Dian, Bu Eni, Bu Elvina, Bu
Budarmi. Itu orang-orang yang kita kenal kualitasnya. Orang-orang yang ikhlas yang datang. Apalagi datangnya bawa risol. Lebih enak lagi. Apa apalagi kalau saya ke Bandung. Ibu Dwi nyamperin, Bu Nadia nyamperin. Saya tahu, saya cerita dengan mereka. Saya berbagi kesuksesan dengan mereka. Azwarini itu teman saya dari lama, dari dulu. Gitu. Sehingga saya tuh percaya dengan dia. Kalau saya ceritakan sesuatu, itu bagian daripada kesuksesan. Bagian daripada syukur gitu. Sebagaimana sebuah mimpi yang baik, sunnah untuk diceritakan. Tentu diceritakan kepada sahabat, bukan ceritakan kepada orang yang baru kenal. Jadi kita menjadi hadis yang Mas Kolis tanyakan kepada saya, jawabannya cuma dua. Apakah ente hasad? Ente kan tidak. Berarti saya boleh cerita sama ente. Ente nggak mungkin hasad. Ente orang baik, ente sahabat saya, you are part of my life. If I am success, you are success too already. Gitu. Jadi if I have something ya to share, you are the first man to share gitu loh ya. Begitu loh. Jadi sahabat-sahabat sekalian, yuk mari kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu S, sincerity. Sincerity itu adalah pertanyaan dari how many person, berapa orang yang ikut bahagia ketika your destiny achieve gitu. If you achieve your destiny, how many person that feel it? Gitu. Kalau kau mencapai destiny, berapa orang yang menerima? Jadi sincerity itu ketulusan. Oke, sekarang kita contoh destiny ya, tentang apa? Tentang saya ingin membahagiakan kedua orang tua. No. Salah total. Salah total. Bahagia orang tua itu adalah sebuah akibat jika. Nah, jikanya itu kalau apa sebut gitu loh. Saya ingin menghajikan orang tua. Nah, itu menghajikan, Anda bukan ingin membahagiakan. Bahagia itu adalah sebuah akibat. Saya ingin menghajikan orang tua, itu destiny. Maka your motivation itu adalah menabung tiap hari. Gitu. Sincerity-nya adalah ketulusan. Anda harus siapkan tuh. Kain ihram, foto dan sebagainya. Tabungan dan sebagainya. Begitu masuk activity, baru something continuously. Ya, saya contohin yang sangat sederhana dulu, pergi haji ya, orang tua. Ya, activity-nya itulah something continuously. Apa itu? You nabung. You taruh uang 1 bulan 1 juta. Misal, 1 bulan 2 juta. Misal. Semuanya baru dipangkatkan R. Begitu cara baca rumusnya. Gitu. Maka, ulangilah your motivation itu every single day. Sebutlah sincere itu every single day. Your activity itu terulangi every single day. Itulah yang dimaksud dengan pangkat R, bukan kali R. Maaf banget, saya kemarin koreksi salah gitu. Karena kalau kali R cuma 1 kali. Kalau pangkat R continuously. Maka itu MSA ini mesti kelihatan, kedengeran, berada rasa. Kelihatan, mesti tertulis atau tergambar. Terdengar, mesti diucapkan. Malu, nggak usah. Kan kita ngomong sama keluarga dulu. Gitu. Ya. Sampai, apa ya, sampai pakaian tuh disiapin. Ingat cerita saya 1 minggu yang lalu, bukan Senin kemarin. Ketika saya menjadi konsultan untuk FIF Syariah. Tahun berapa itu ya. Yang saya katakan teman saya itu ngadu sama saya, nikah udah 6 tahun nggak punya anak, tapi dia nggak ada masalah, istrinya pun nggak ada masalah. Itu catatan kalau ada masalah ke dokter ya. Kok nggak jadi-jadi itu anak? Udah 6 tahun. Ya rupanya salah satu di antara mereka mikirin punya anak susah, punya anak sulit, ada hambatan. Dan ternyata mereka belum pernah bersiap. Akhirnya keluarlah kata-kata, nggak mana mungkin Allah kasih, wong Anda nggak siap kok. Jadi gimana siapkan tuh popok gitu kan. Saya ajarkan seperti itu.
jaga keponakan itu dijaga di rumah aja tinggalnya. Kalau orang dulu cobek tetangga dicolong gitu kan, supaya bisa menggambarkan tak kalau udah hamil balikin lagi cobeknya. Oh ini cobeknya dia nih dan seterusnya. Jadi kebayang gitu. Oh dia bisa punya anak banyak gara-gara cobek ini nih. Gara-gara ngulek di cobek ini nih kalau kata orang Betawi gitu. Jadi rupanya ilmu ini telah dipakai turun temurun, cuman tidak terpola dengan baik gitu ya. Cobek kan tiap hari ketemu kan, cobek kan tiap hari kita ngulek kan, gitu kan, sehingga dia tuh subur. Dengan cobek itu dia ngulek cabe, ngulek bawang, jadi subur kandungannya. Buktinya anaknya banyak gitu. Sampai kayak begitu diajarkan ilmu visualization itu. Dan itu ada dalam sejarah leluhur kita gitu ya. Sampai ketika kita lama kangen sama orang tua, kangen kita pikirin, datang rupanya itu tarikan dari orang tua karena dia selalu berkata, ya Allah panjang umur, baru gue ngomongin gitu kan. Nah teman-teman sekalian itu terpola dengan baik, bahkan orang Yahudi itu yang memolakan, namanya Profesor Dr. Susan Greenfield dari Yerusalem Hebrew University. Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat ini padat, dia tadinya agak panjang, MS-nya agak singkat, supaya ini tinggal air repetition. Sekali lagi, you are nothing if you do not have anything. Anda nggak bakal jadi apa-apa kalau Anda tidak memiliki sesuatu yang apa-apa. Yaitu apa? What do you really want? Motivation. How many person will enjoy it? Sincerity. MSA. How many per day? How many per hours bahkan? Itulah activity. And then semuanya dikali dipangkat dengan R. Buatlah repetition itu mengulangan. Ya, kalau Anda punya anak yang setiap hari Anda bilang, bandel lo, bandel lo, bandel lo tiap hari. Jangan heran, dia akan jadi anak bandel. Kadang-kadang ketelepasan ngomong, segera astagfirullahaladzim. Anda bukan malaikat, saya bukan malaikat. Setiap kesalahan, kita ulangi lagi. Kita minta maaf lagi. Kita minta ampun lagi. Ya, ajak dengan dream yang tinggi. Ya, anak akan berkata, Papa PHP, biarkan. Biarkan. Daripada kan pemberi harapan palsu. Tetap kita PHP, pemberi harapan pasti. Asik, ya. Ya. It's about time. Hanya untuk waktu. Ingat, oke, biar lebih mantap, biar lagi paham, yuk silakan dibacakan pertanyaan yang sudah sampai. Fadl. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Jazakallah khairan, baik. Dan ini insya Allah ada beberapa yang ingin disampaikan oleh teman-teman ya, sahabat-sahabatku di sekolah Indonesia, dan ada yang sudah share dalam penerjemahan bagaimana teori ini ternyata memang sudah dipraktekkan oleh banyak orang sesungguhnya ya, walaupun mungkin secara teoritis atau polanya dia belum tahu. Dan sebenarnya ketika tahu polanya yang sudah baku ini bisa diulang kembali, Pak ya, bisa terus diulang gitu ya. Betul sekali. Jadi Bunda Nadia, silakan saya share juga apa yang sudah dikirim ke saya dari Bunda Nadia. Bunda Nadia mungkin langsung bisa ini sampaikan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyampaikan yang sudah terjadi, nggak apa-apa, Babe? Nggak apa-apa, silakan. Itu Iya. bagian dari atau kemudian memaknainya, silakan tafadhol atau tabayun. Iya, kan saya waktu itu ngecek darah terus total ya. Nah, tiba-tiba divonis autoimun dan katanya nggak akan pernah bisa sembuh seumur hidup, harus terus-terus minum obat gitu. Nah, saya yakin di dalam hati Allah pasti sembuhkan karena nggak mungkin penyakit nggak ada obatnya gitu. Ya. Terus dari situ motivasinya dari keluarga-keluarga saya, dari orang-orang terdekat saya, dan saya mendekati orang-orang soleh gitu. Karena dari situ saya jadi punya dorongan gitu. Nah, pada akhirnya saya ulang terus menerus, saya dawamkan dalam hati, saya minum herbal dan tidak pakai obat. Saya yakin saya sembuh, dan pada saat ini saya merasakan itu, saya sembuh insya Allah seterusnya. Saya tidak perlu minum obat-obatan. Itu, Babe.
Terima kasih. Dan Assalamualaikum. begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah banyak contoh-contoh seperti itu. Saya nggak bakal lupa dan saya dapat ilmunya dari dia. Saya jelasin ke keluarga, istri saya yang lebih giat dalam mengamalkannya. Saya belum rutin, ini mohon maaf saya akui ini. Terutama ini juga dingin banget soalnya. Orang itu bernama, maaf lupa, Pak Zainal, Zulkifli, apa Zainal, Z gitu ya. Dia supir di Bintaro, di masjid yang namanya juga saya lupa karena di luar Bintaro. Jadi mau ke Kebayoran Residen itu ada jalan gang ke kanan, naik ke kanan itu keluar komplek. Jadi itu dia bukan di luar, dia bukan di komplek Bintaro Jaya, tapi masuknya dari Bintaro Jaya. Ada gang yang nggak ditutup oleh dia, akses untuk warga. Di situ saya berceramah. Nah, orang yang jemput saya itu tua, sampai saya sindir. Ya Allah, masa kakek-kakek yang jemput, apa nggak ada anak muda gitu ya. Yang undang saya namanya Haikal, saudara ya, Haikal, misanan saya, misanan jauh. Yang undang saya namanya Haikal. Lalu kemudian ngobrol lah saya dengan orang tua itu gitu ya. Saya pernah mati, dia bilang gitu. Ente bisa aja. Ternyata dia divonis mati oleh dokter karena gulanya hampir lebih daripada 500 dan saking tingginya gulanya, komplikasi, dan dia cuci darah gitu loh. Bayangkan orang dengan cuci darah, komplikasi, pankreasnya itu udah nggak fungsi dan dia gulanya selalu di atas 500 dan saking parahnya itu sampai copot gigi-giginya. Copot begitu saja gitu loh. Dan dia udah berobat kemana-mana sampai jatuh miskin. Dari rumahnya besar sampai rumahnya kecil, sampai ngontrak sekarang. Dan kemudian dia akhirnya, kebetulan orangnya hobi baca banget. Dia menemukan, ini belum zaman internet ya, dia baca buku sampai dia menemukan herbal gitu loh. Dia berobat lah herbal macem-macem. Nggak sembuh juga, udah parah, kronis. Ternyata dia akhirnya dibilang, oke, kalau begitu saya siap-siap mati. Ini dia ngomong langsung sama saya dan saya menikmati ucapannya dia. Saya sangat beruntung dijemput sama dia. Apa yang dia lakukan siap-siap mati, dia persembahkan yang terbaik untuk Allah. Bayangin. Ngapain itu? Setiap subuh, sebelum sholat subuh, dia selalu mandi. Dan dia berharap itu sholat subuhnya terakhir. Karena udah parah keadaannya. Giginya udah copot sendiri, akhir giginya itu nothing, betul-betul kempot, sekempot-kempotnya. Makanya saya bilang, masa kayak kakek yang jemput saya jadi malu, saya bilang gitu. Ya udah parah sekali. Ternyata dia cuci darah juga, dia sampai miskin, sampai habis. Dia mau persembahkan yang terbaik untuk Allah. Apa yang dia lakukan? Dia punya baju paling bagus, dia beli. Dia punya sejadah paling bagus, dia punya sarung paling bagus, semuanya dipakai karena dia mau menghadap Allah. Itu hidupnya yang mau mati, kata dia. Dan selalu dia mandi sebelum subuh, dia pakai wangi-wangian, pokoknya terbaik lah. Dan dia lupakan itu ketemu siapa, bapak ini, dia lupakan. Yang penting gue mau mati, gue persembahkan yang terbaik untuk Allah. Dahsyat. Allah senang dengan apa yang dia lakukan. Allah senang dengan ibadah yang dia lakukan. Tiba-tiba gula darahnya normal. Berangsur, nggak langsung. Dan pankreasnya baik. Dan uniknya, sekarang tidak cuci darah. Kalau soal cuci darah terus tidak cuci darah, itu banyak. Kita saya ceritain teman saya, jagonya. Ya, terutama dari daun seledri yang di jus. Ya. Nggak cuci darah. Dan dia sekarang menikmati hidup. Dia lanjutin terus hidupnya seperti itu. Dan setelah dia divonis itu, dia masih bisa bawa mobil sendiri, bawa penumpang, jemput orang ke Medan. Naik mobil Kijang. Dia ke Medan. Istirahatnya di mana? Di pom bensin, istirahat, tidur.
naik mobil dia bawa sendiri ke Medan. Bayangin itu. Ya, kakek-kakek umur 70 tahun. Dahsyat memang hidup ini. Penuh dengan rahasia-rahasia yang kita nggak tahu. Ternyata mandi sebelum subuh itu meremajakan semua organ-organ tubuh. Itu sebabnya Nabi non-stop seumur hidupnya pasti, karena beliau, mohon maaf ya, dengan istrinya gitu ya, sehingga dia pasti dia akan melakukan mandi sebelum berangkat sholat subuh. Dahsyat, dahsyat. Saya belajar dari dia pelan-pelan, belum istiqomah. Ya, belum istiqomah. Fadal. Jadi Bu Dwi, Bu siapa tadi, Bu Dian ya? Bu Nadia. Bu Nadia, Bu Nadia, itu sebabnya Bu Nadia. Bu Nadia yang telah divonis autoimun, gagal, yang nggak akan bisa sembuh, ternyata sembuh. Ya, jangan macam-macam lah dokter ya. Berikan satu, para dokter dan calon dokter, berikan 1% dari 99% itu, kembalikan jika Allah menghendaki. Lanjut. Baik, silakan. Ada yang lain yang ingin bertanya atau mungkin sharing juga silakan. Ini sebuah pola yang sesungguhnya mungkin kita sudah melakukannya, cuman karena kita nggak tahu teorinya, jadi kita tidak bisa mengulang-ulang ya, Be, ya. Kalau tahu Ya, teorinya bisa diulang-ulang terus dan tahu bagaimana pencapaiannya. itu Bu, dia. Coba perhati. Betul sekali Mas Khalis. Coba perhatiin ketika Anda menerima rezeki, ketika Anda menerima sesuatu, perhatiin apa yang barusan Anda lakukan, gitu loh. Apa yang barusan Anda pikirkan. Just repeat it, gitu loh. Tinggal ulangi doang, gitu loh. Nah Itu ini pola, gitu. Itu polanya, gitu. Mbak Dan pola Aulia silakan. Mbak Aulia begitu. sudah ada menanya, Be. Sebentar, satu lagi. Pola hancur juga begitu. Pernah nggak Anda lagi enak-enak terus terpuruk? Coba Anda pikirin, kenapa itu ya? Ada nggak orang yang gue sakitin? It doesn't matter you right or wrong. It doesn't matter you right or you wrong. If someone hurt, you will hurt first, gitu loh. Gue bener kok. Nggak ada mau urusan. It doesn't matter you right or wrong. Nggak ada urusan Anda benar atau salah. Kalau menyakiti orang, dan orang itu terzalimi, dan dia bisa melakukan itu, gitu loh. Apalagi di kantor. Yang gue lakukan ini bener, tapi itu melukai perasaan temen. Atau yang lebih parah lagi, melukai perasaan atasan Anda yang bisa memindahkan atau memberhentikan Anda. Ya parah. Gitu. Atau melukai hati teman, di mana teman itu punya akses kepada tur. Ya parah dong. It doesn't matter you right or wrong. Nggak ada urusan Anda benar atau salah. Jangan nyakitin hati orang. Begitu. Lanjut. Silakan Mbak Aulia. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi gini, Beh, aku punya pertanyaan sekaligus pernyataan. Oke. Waktu tahun 2022, aku tuh kayak pernah, ya Allah, pengen bukan mengunjungi, aku kalimatnya, aku ingin menginjakkan kaki di 10 negara berbeda sebelum aku ulang tahun ke 20 tahun. Banyak gitu ya. Terus aku pertama kali itu pergi ke Bulgaria, dan sebelum ke Bulgaria itu aku lewat dulu negara-negara lain, North Makedonia, kemudian lewat Serbia, terus baru sampai Bulgaria. Kemudian di Bulgaria itu juga dapat hadiah gitu kan ke Turki, terus ke Jerman, terus dari Jerman ke Hungari lewat Kroasia, terus pokoknya lewat-lewat negaranya itu, bordernya itu ini apa namanya, benar-benar menginjakkan kaki di negara itu, karena dari bus itu memang harus turun ketika border gitu kan ya, Be ya. Waktu dihitung-hitung totalnya itu benar-benar 10 sama negara Albania yang pertama kali
aku kunjungin gitu ya Be ya. Itu Masya Allah tabarakallah. Nah sekarang jadi pertanyaannya itu, jadi apakah memang doanya itu berarti kita harus improve sampai sedetil-detil aku pengen menginjakkan kaki, aku pengen jalan-jalan, atau gimana ya Be ya, kayak formatnya itu mohon bimbingannya Be. Jadi kayak tadi kan, oh ya cuma lewat border doang tapi nggak ke city center ya misalnya gitu. Mohon bimbingannya Be. Kamu punya keinginan yang sangat kuat, punya bakat sekali ini ya untuk menerapkan the law of repetition, the law of attraction, and the law of connection. Jadi 3 saya lagi mempelajari ulang dan memadukan ya, sampai saya bawa kalau di buku pernah macet saya baca gitu buku. Saya lagi mencoba memformulasikan the law of repetition, the law of attraction, and the law of connection. Jadi apa sih hukum pengulangan, hukum ketertarikan, dan hukum perhubungan atau connection? Apa tuh hubungan itu? Apa itu? Bagaimana ayatnya? Bagaimana hadisnya? Saya lagi ungkap. Nah, apa yang kamu sampaikan barusan, karena kamu punya keinginan yang kuat banget. Saya ingin menginjakkan kaki. Betul-betul cuma nginjekin kaki doang. Ya. Sama waktu saya pergi haji pertama kali. Ya, itu kan setiap orang yang pertama kali melihat Ka'bah, tanya hatinya kayak apa gitu loh. Pertama kali, tanya perasaannya kayak apa gitu. Bukan kita hormatin batu yang diselubungin kain hitam itu, bukan. Itu kan simbol. Tapi kayak apa gitu. Ketika kita tanya, ya Allah tambahkanlah kewibawaan Ka'bah ini gitu. Kayak apa gitu. Saya punya kakak, Bet Samir tuh di situ. Bet Samir. Yang udah dibuka Bet Samir. Itu tuh belakang sebelahnya. Yes, maaf. Ini Bet Samir. Itu dibuka ya. Yang belakang belum ya. Saya punya kakak saya namanya Hikmah, almarhumah ya. Dia cerita sama saya dan menjadi motivasi saya terbesar gitu. Jadi ketika dia pergi haji pertama kali sama Abah sama Umi, pertama kali dia bertiga tuh. Dia masuk Masjidil Haram biasa aja, oh masjidnya megah gitu, masjidnya hebat gitu lah. Dia cerita sama saya gitu. Pelan dia juga pengen banget lihat. Begitu pertama kali dia lihat Ka'bah, jelas jatuh duduk gitu loh. Dia bengong sampai mau pingsan, nangis nggak berhenti gitu kan. Nah, saya pada waktu pertama kali lihat Ka'bah, doanya nggak spesifik. Saya cuman ya Allah, ya, akhirnya cuma sering-sering doang. Ya Allah, saya pengen diundang kemari. Akhirnya nunggu undangan orang. Bukan punya kekayaan berlimpah untuk bisa berangkat tiap ya, sama dengan yang kamu sampaikan barusan gitu. Saya pengen menginjakan kaki, ya cuma menginjakan kaki. Saya ingin menikmati ayat-ayatmu ya Allah di 10 negara yang berbeda. Saya pingin sekali gitu ya. Jadi menikmati ayat-ayat Allah. Kita lihat ayat-ayat Allah di sana gitu ya. Kita lihat betapa uang dolar itu karena menjadi mata uang dunia sehingga membuat Amerika seperti ini. Padahal negara itu hancur, bobrok. Lihatlah gelandangan itu. Gelandangan terbesar di dunia itu di Amerika. Anda nggak akan dapetin gelandangan betul-betul gelandangan tunawisma terbesar di dunia kecuali hari ini di Amerika. Anda lihat di Wisconsin sepanjang jalan itu. Anda lihat di Los Angeles sepanjang jalan. Anda lihat di California. Anda lihat di negara-negara di bagian di Kansas, apalagi di Michigan. Anda lihat semua. Sepanjang jalan isinya semua tunawisma, orang yang separuh gila, separuh sadar.
zombie yang berjalan, dan mobil-mobil truk pengangkut mayat setiap hari berkeliling. Itulah Amerika kondisinya saat ini. Negara yang paling hancur dan bobrok. Negara yang terbesar hutangnya di dunia, salah satunya adalah Amerika. Tapi lihat bagaimana dolar mendominasi. Itu jahatnya kapitalis. Karena kesepakatan dunia menggunakan dolar yang membuat Amerika begitu jaya. Kalau hari ini sepakat memindahkan, jangan lagi pakai dolar, pakai yang lebih kuat dari Amerika, Cina misalnya, hancur tuh Amerika. Tapi lihat, ketika presiden mengusulkan itu, habis dimaki-maki antek Cina, antek komunis, dan sebagainya. Padahal untuk mengalahkan dominasi Amerika. Lihat Jordan yang nggak peduli dengan Amerika, dia nggak takut dengan Amerika, dan tidak ada kepentingan Amerika di Jordan. Hari ini mata uang Jordan Rp22.000 per 1 Jordan, bayangkan. Anda hanya mendapatkan 60 GD ketika Anda tukarkan 100 US. Ya, $100 tukerin dapat cuma 60 Jordan sehari ini. Kenapa? Karena mata uang yang begitu kuat. Jangan disebut mata uang Kuwait, ya. Mata uang Kuwait berapa hari ini? Rp46.000 satu Kuwait. 1 dinar Kuwait Rp46.000 hari ini. Gila itu mata uang. Terkuat di dunia. Dia nggak peduli tuh Amerika. Nggak ada di Amerikaan menang Kuwait itu. Dahsyat seperti itu. Lihat mata uang Uni Emirat Arab. Berapa tuh? Atau berapa? Qatar ya? Berapa? 22.000 itu. Ya, nah, coba. Ya itulah saya ambil contoh gitu ya. Ini kok jadi ngerayap ke negara-negara ya, negara kami. Ya oke, jadi mohon maaf. Jadi saya cuma melampiaskan aja bahwa sebenarnya negara itu sudah hancur, cuman karena kesepakatan menggunakan dolar, akhirnya masih tetap berjaya. Berlaku di seluruh dunia, ya. Sampai suatu saat dunia sepakat untuk melepaskan. Ya, terbunuhnya Muammar Gaddafi karena dia ceramah. Hari ini kami putuskan tidak terima bayaran dolar, hanya terima bayaran dengan koin emas. Akhirnya dia dikudeta. Begitu juga Saddam Hussein. Dia telah mengumumkan, hari ini kita putuskan tidak mau menggunakan dolar, besoknya langsung terjadi ke pengkhianatan dan seterusnya dan seterusnya. Ya, disikat habis oleh Amerika karena dia memiliki senjata yang ya Allah alam. Baik, maaf jadi melayap ke sana-sana. Terima kasih ya konfirmasi dan tabayunnya untuk menguatkan teori kita hari ini. Tafadhol yang lain. Tadi soal tadi format Destiny itu seperti apa karena kan tadi sempat nyebut harus realistis, measurable, dan juga apa namanya timelinenya jelas ya. Tadi juga ya mungkin ditanyakan ingin lebih detail lagi dari Bunda Aulia. Itu gimana memformat sebuah Destiny ini? Contohnya aja langsung. Ustadz Khalis langsung membuat satu rangkaian hidup di MSI itu menjadi presiden. Ya nggak bisa dong. Kan Allah maha segalanya. Iya. Allah maha segalanya. Tapi gunakan juga akal, gunakan juga lihat lingkungan. Khatibun nas ala qadri ukulihim. Kalau yang ngomong itu Zulkifli Hasan barangkali. Kalau yang ngomong itu Erlangga barangkali. Dia ketua partai. Tapi kalau yang ngomong Ustadz Khalis ya kagak gitu loh. Nggak berlaku di MSA pangkat R itu nggak berlaku buat antum kalau antum mau jadi presiden. Antum bukan ketua partai, di negara kita juga belum itu. Ya kemungkinannya 1% lah gitu. Kecuali kalau antum punya digosok ada jin dalam tabung. Itu barangkali kudeta dengan kemampuan jin jadilah presiden ya. Seorang yang bekerja di militer, dia pegang pesawat tempur, nah barangkali dia punya pikiran kalau ntar ada parade dibom-bomin semua pakai pesawat tempurnya dia, mati semua jenderal, mati semua TNI, nauzubillah summa nauzubillah, mati semua angkatan darat, laut, udara, nggak ada siapapun, ente jadi barangkali nauzubillah summa nauzubillah. Tapi kan nggak begitu gitu kan ya. Sistem di negara kita nggak begitu ya. Sistem negara kita
menggunakan sistem presidensial, menggunakan kepartaian. Agama kita mengajarkan jangan sampai menyakiti, apalagi ada yang terluka, haram, apalagi ada yang terbunuh. Nauzubillah tsumma nauzubillah, ya. Menghilangkan nyawa satu orang dosanya sama dengan menghilangkan nyawa semua orang, dan dia dihukumkan murtad walaupun dia masih sholat, walaupun dia zakat, walaupun dia puasa, walaupun dia haji, tapi membunuh satu nyawa, habitat amaluhum, hapus semua amalnya. Ingat, hapus semua amalnya. Walaupun rajin majelis taklim, tapi dia terlibat dalam pembunuhan, nggak bisa tobat kecuali keluarganya mengikhlaskan, keluarganya diganti, ya, dengan pertama dia juga bunuh dirinya, dia bertobat, maka dia diadili, dibunuh juga, dia bertobat di negara yang tidak menerapkan itu dengan menggunakan pemeliharaan. Itu masuk babnya Azwarini, itu asuransi. Asuransi seumur hidup untuk anak yang yang ayahnya terbunuh oleh dia, gitu ya. Seumur hidup dia harus membiayai anaknya, istrinya, itu hukumannya. Artinya itu cara bertaubat. Kalau enggak, maka dia terhapus semua amalnya. Khalidina fiha, orang yang menghilangkan nyawa, satu nyawa orang, mau dia Islam atau Kristen nggak disebut di situ, tapi menghilangkan nyawa dosanya sedemikian besarnya. Nah, jadi begitu Mas Kholis. Jadi antum mesti buat satu yang berada dalam inner circle-nya. Inner circle you itu apa gitu loh. Antum Tibun Nabawi, antum punya madu gitu loh. Antum punya, nah dari situlah kita mulai merangkak. Apa yang Anda geluti setiap hari, apa yang Anda like, apa yang Anda hobi, apa yang Anda suka, apa yang Anda passion. Ya, membuat D sama dengan MSI itu pangkat R harus passion, betul-betul passion. Semangat. Nah, saya akan jadi pembicara terus. Walaupun saya udah share, ya. Walaupun usia saya sudah sampai 80, saya masih diundang. Dan saya udah buat undangan yang undang saya tahun 2067. Bukan undangan, maaf. Saya sedang ceramah, saya tulis di bawahnya, ini dalam acara maulid tahun 2067. Umur saya berapa tuh 67? 2067. 24 tambah 67 berapa tuh? Kan itu tambah berapa? 44 tahun dari sekarang. Kalau sekarang saya 54 tambah 44 berarti kan umur 94 masih diundang ceramah. Udah Indonesia Tuh. emas itu, Be. Itu my passion. Itu passion saya. Makanya saya nambah baca, nambah ilmu. Dan barusan saya berkomitmen untuk menghafal Quran 30 juz. Ya, lagi proses, mudah-mudahan menghafal 30 juz Al-Quran. Karena ternyata cukup Anda hafalin satu hari 2 ayat aja. Ya, tapi kan udah punya modal kan. Juz amma kan hampir hafal semua gitu kan. Ar-Rahman, Yasin, itu kan modal. Sehingga Anda cukup menghafalkan satu hari 2 ayat aja, maka Anda akan hafal selama 7 tahun hafal Quran. Ingat, para sahabat tidak semua hafal Quran. Ingat juga, Utsman bin Affan berhasil menghafal 30 juz setelah usianya 72 tahun. Ya, jadi ingat itu semua ya. Jadi kalau Anda baca cerita orang yang hafal Quran, nenek-nenek dia mulai menghafal Quran mulai umur 60 tahun. Dan dia berhasil menghafal Quran di umur 68 tahun. Siapa tuh nenek siapa tuh yang ada di grupnya pengajian Itihad tuh ya. 68 tahun. Nenek-nenek dia mulai menghafalin umur 60. Jadi umur 68. Dan dalam surat Al-Qamar ada 4 kali Allah mengatakan Quran itu mudah. Quran itu mudah. Quran itu mudah. Quran itu mudah. Coba ditulis ayat-ayatnya Mas Khalis. Kita lihat the law of connection. Suratnya surat Al-Qamar ayat pertama 17, ayat berapa? Iya. Dan Quran itu mudah. Quran itu mudah. Quran itu mudah. 4 kali Allah bilang dalam satu surat. Surat Al-Qamar. Ayat 17, ayat 22, 32 dan 40. Yes, 17, 22, 32, 40. 4 ayat itu bunyinya plak 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 sama. Seolah-olah Allah mau bilangin, lu ulangin Quran 4 kali deh.
gitu. Yasin, 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 Yasin. Apa lo? Satu paket. Wal Qur'anil Hakim, wal Qur'anil Hakim, wal Qur'anil Hakim, wal Qur'anil. Apa lo satu paket? Sekarang 2 ayatnya. Yasin wal Qur'anil Hakim, Yasin wal Qur'anil Hakim, Yasin wal Qur'anil Hakim, Yasin wal Qur'anil. Apa lo? Sekarang yang ketiga dan seterusnya ya. 4 kali dalam satu surat. 17, 22, 32, 40. Allahu a'lam bishawab. Baik, Be. Sudah ada yang ingin bertanya lagi, Be? Kemudian Silakan. Ya, terima kasih Ustadz Halis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Babe, saya pernah Apa? ngobrol sama anak saya. Saya Ya. tanya passionnya dia tuh apa. Terus Ya. dia bilang, nggak perlu tahu mama, passion aku, katanya gitu. Terus sekarang aku tanya passionnya mama apa. Terus saya jawab waktu itu sih spontan ya. Ya mama sih udah tua kak gitu. Paling berapa tahun lagi sih mama hidup, mama sih cuma mau ibadah, mengumpulkan amal soleh untuk bekal di akhirat, saya bilang gitu. Tapi setelah sekarang saya pikir jawaban saya itu, apakah pertanyaannya jadi, apakah orang yang nggak punya passion itu sama aja dengan orang yang pesimis? Gitu aja sih, Be. Makasih, Be. Baik. Bu, ketika ibu bertanya pada anak, apa sih, anakmu bertanya, anakmu menjawab rahasia deh ma gitu, dan anakmu balik bertanya, kalau ibu pasiennya apa? Ibu mewujudkan apa yang kamu rahasiakan itu jawabannya. Harusnya ya. Iya, sehingga anakmu tuh melukmu gitu loh. Apa yang ibu sampaikan itu betul-betul persis plak terjadi pada saya. Yang saya pikirin itu adalah anak saya tidak boleh susah. Jadi saya siapin rumah kecil untuk anak. Saya siapin tabungan yang cukup buat anak. Saya siapin semuanya buat anak. Sampai tertundalah saya mau menikmati, mau jalan, mau apa. Sampai saya bukan tidak mampu, tidak mampu. Tapi akhirnya saya redamlah keinginan itu demi untuk menyiapkan everything is for my children gitu. Jadi yang saya wujudkan sekarang adalah saya ingin membahagiakan mereka sebahagia-bahagianya, gitu aja. Ya Bu ya. Ya, nanti kita jadi ketika anakmu bilang itu, dan aku jawabnya sini gitu, jangan bilang menunggu mati ibadah, jangan tinggal menunggu mati mengumpulkan amal, enggak. Masih muda pun nggak apa-apa ngumpulin amal, kan nggak akan hilang amal di akhirat. Terus ya. itu juga sih saya bilang ya, sekarang hidup mama tuh ya kayak air mengalir aja gitu, saya bilang gitu. Just let it flow. Jangan lawan. Air mengalir, mengikuti air mengalir itu peribahasa yang kurang baik, ya harus dilawan. Hidup itu melawan arus, tidak mengikuti arus. Ya. Iya. Hidup itu melawan arus. Dalilnya banyak sekali, mengikuti kebanyakan alur orang, ya. Maka akan menyesatkan kamu, ya, nggak punya pribadian, nggak punya kemandirian. Lawan arus itu menandakan satu kehidupan. Sepanjang berada dalam yang hak gitu ya. Ketika semua orang sudah mulai makan rumput, tidak mungkin kita makan rumput ya. Ketika satu komplek itu makannya babi, nggak mungkin kita makan babi. Itu makna yang saya tangkap dari jangan selalu mengikuti arus ya. Ketika semua orang dengan tenangnya memakan duit riba, nggak ada masalah gitu, kita berusaha menutupi dengan memperbanyak sedekah dengan niat bahwa bunga-bunga yang didapati dari bank itu nggak akan pernah kita nikmati, kita sedekahkan lagi. Gitu, lawan suasana itu, lawan. Ya. Seperti itu gitu. Kita nggak boleh mengikuti apa yang kebanyakan orang, tapi ikutilah ketika itu berada di yang hak. Kalau semuanya hak ya kita ngikutin gitu ya. Kalau umpamanya batil, tetap kita berpegang di yang hak. Dan terus terang hari ini kebanyakan yang batil. Maka itu prinsip kita harus bisa mengalahkan arus gitu. Karena
Kalau yang mengikuti arus itu kayu juga gitu. Dan ikan yang tidak bisa ke sana kemari adalah ikan yang mati. Ikan yang hidup pasti dia melawan arus. Dia berenang ke kiri ke kanan. Itu ya ikan yang hidup kan tandanya kan. Ikan matilah yang dia akan mengalir kemana air mengalir gitu. Dan jangan lupa si kuning yang ngambang itu juga dia mengikuti arus. Si kuning yang ngambang. Iya. Ya, terima kasih, Be. Sama-sama, sama-sama. Ada pertanyaan terakhir dari, ya kalau nggak ada yang lain, pertanyaan terakhir dari mungkin dari Abdurrahman bin Auf deh. Oke, silakan. Saya udah mau kedatangan tamu ini dari Jember, Masya Allah. Silakan. Terakhir. Nah. Ini saya coba visualisasi mobil nih, Mercedes-Benz G-Class nih, G63 nih. Pertanyaannya gini, eh eh, apa apa eh, apa impact-nya nanti itu kalau memiliki atau cuma nebeng naik? Nah, Baik, oke. gitu Be. Baik, syukran. Baik. Nah, ini penting ya. Ini penting. Sekarang buka lagi yang huruf S tadi. Ketulusan. Kalau itu cuma ente yang miliki, maka presentasi pencapaiannya itu makin rendah. Karena nggak memasuki unsur sincerity. How many person, saya bilang tadi. Berapa orang yang ikut menikmati itu? Kecuali yang menikmati itu orang tuamu. Makanya saya ambil contoh pergi haji. Menghajikan orang tua. Itu memang yang menikmati cuma dua, ayah dan ibu. Tapi kan bobot ayah ibu itu kan lebih besar daripada bobot 1000 teman gitu kan. Nah, sincerity itu berapa orang yang akan menikmati. Ingat cerita saya dengan Pak Ari Ginanjar. Ya, ketika dia membangun ISQ. Apa kata Pak Ari Ginanjar ketika gedung itu jadi? Gedung ini saya wakafkan. Sehingga semua yatim bakal bisa dapat manfaat dari pembangunan gedung ini. Itu misinya Pak Ari Ginanjar membangun gedung ISQ. Makanya sampai sekarang walaupun dia punya gedung ISQ segede gitu, dia tidak termasuk dalam daftar orang yang kaya. Bahkan kemarin terlibat dalam beberapa hutang yang cukup lumayan gitu loh. Nggak masalah, toh beliau sehat, beliau berhasil melunasi hutang-hutangnya dengan talentnya atau penyewa bank itu dan seterusnya. Tapi lihatlah berapa banyak yang dikasih penghidupan yatim dari gedung ISQ itu. Berapa banyak orang disedekahkan ilmu, digratisin training itu. Ya, berapa banyak guru-guru gratis training ISQ itu yang harusnya bayar. Dan itu menjadi visinya Pak Ari karena sincerity-nya dapat, ya. Berapa orang yang akan menikmati gedung ISQ nanti kalau bangun terjadi gedung Menara 165 gitu kan. Nah, andai kata saya punya visi sama umurnya pada waktu Pak Ari saya datang ke Pondok Indah naik motor, yang saya hina beneran, ini orang ngapain sih, alam semesta lo naik motor. Ingat banget tuh saya tuh pengaji di Pondok Indah dari Budi Luhur itu ya, dari habis kuliah di Budi Luhur mampir sholat maghrib, Pak Ari masih ngajar dari masjid ke masjid, ngajarnya tuh begitu, alam semesta wasyamsi waduha. Saya bilang ngapain ini orang gitu. Tapi setelah saya ikutin, saya nggak mau ikut training. Yang bayarin saya namanya Ajion. Ogah, orang pada nangis-nangis, terang aja nangis. Dia dosa mulu, saya bilang gitu. Terang aja dia tobat. Nggak mau. Ikut training diundang gratis, nggak mau. Ternyata Ajion beliin tuh. Ustadz katanya, saya mau terima kasih, saya pembimbing hajinya Ajion. Sepanjang haji dia ngomong ISQ mulu. Ini orang gue sumpel, mulutnya gue pusing ngomong ISQ mulu gitu. Pulang haji, saya dibeliin tiket. Waktu itu 4 juta. Gede. 4,5 juta. Udah, Ustadz, ini Anda beliin tiket, Ustadz ikut datang. Kalau Ustadz nggak mau, naik lagi. Dinginepin sama dia. Udah Ustadz pulang, keluar, makan di hotel. Udah, anggap aja Ustadz lagi liburan.
Ya udah saya terima. Ini tiket hotelnya nggak usah. Buat saya kalau di Jakarta enakan tidur di rumah daripada di hotel bintang 10 kalau perlu. Ya udah saya terima tiketnya. Anggap aja itu Ajion. Datanglah saya ke situ. Ari Ginanjar yang dulu nih, buset udah kayak gini. Trainingnya banyak. Ketika dia bercerita tentang dahsyatnya wasyamsi waduha wal qamari zatala wan nahar, sampai dia gambarkan, sampai kemudian dia munculkan film perjuangan Nabi Muhammad dalam menegakkan kalimat dari Allah. Saya yang pertama kali nangis lebih dulu gitu loh. Saya bilang gue udah tahu nih ilmu kayak gini nih, kenapa gue baru tahu sekarang gitu loh. Dan posisi saya itu sangat memegang peranan pada waktu di Dua Belian sebagai kepala pusat informasi operasi, kepala training, dan sebagai kepala IT juga. 3 posisi saya rangkap jadi satu. Dan kemudian setelah itu saya mundur. Setelah training ISQ, saya mengundurkan diri dari PT Dua Belian dan usaha sampai dengan sekarang. Jadi Kang, kalau umpamanya Mercy ya bisa tercapai dengan DMSI itu, D sama dengan MSI itu, tetapi koreksi sedikit itu akan dinikmati how many person gitu. Banyak Dan deh buat nganterin guru-guru nanti, buat nganterin para ustadz. itu dia diwakafkan. Cakep kan? Tiba-tiba jadi tinggi persentasenya, Cakep bukan kan? buat gue tuh ya. Tiba-tiba jadi tinggi presentasinya ketika itu gue pakai hari-hari, tapi itu akan gue jemput kalau gue ngundang ceramah. Akan dia menikmati apa namanya dahsyatnya itu. Nah, itu menjadi lebih kemungkinan besarnya gitu. Baik, insya Allah kita akan beli 2025 awal ya, setelah saya ditugaskan di Uni Emirat Arab. 2024 dong kalau gitu. Amin, amin ya Rob. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, subhanallah ya, indah sekali pagi ini. Sampaikan kepada anak-anakmu, tularkan kepada anak-anakmu, tularkan semua. Dan jangan lupa sakinah mawaddah warahmah jangan cuman diucap waktu kondangan. Sebel gitu loh. Kondangan baru ngucap sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah diucapin tiap pagi. Jangan cuma kondangan sakinah mawaddah warahmah. Jangan dong. Dari pagi baca itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Asbahana ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas. Wa ala dina bina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim. Hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Asbahana wa asbah mulkulillah. Walhamdulillah. Wa sawshad bi masyiatillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma bika asbahna. Wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa likan nusur. Ya Maulana ya Karim, Allahumma ja'al, jadikanlah ya Allah, ya jadikanlah ya Rabb, Allahumma ja'al, jadikanlah ya Allah majlis ini ya Allah sakinah mawaddah warahmah. Keluarganya yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Maulana ya Karim. Subhanaka wa bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Sampai ketemu Senin depan. Sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Babe. Babe. Materinya akan saya sampaikan sebelumnya. Insya Allah Mas Kholis ada satu materi yang penting untuk kita bahas pada Senin yang akan datang. Kali ini bersama anaknya bangunin nonton. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah yang bukan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, jazakallah khairan atas semua nasihat dan inspirasi dari Babe Haikal. Dan materi ini sebenarnya sudah ada dalam bukunya Babe ya, jadi bukunya yang tipis tentang the law of repetition ya, dan salah satunya juga teori ini yang sudah dipaparkan dalam bukunya Babe. Mungkin saya coba cek dulu, mungkin kalau ada stok, karena kalau nggak salah belum dicetak ulang ya. Kalau ada yang mungkin dicetak ulang, bisa bisa jamaah membelikannya ya, untuk bisa memahami bagaimana. Jadi ada pertanyaan dari Pak Huseri juga ya, yang ingin mendapatkan materi-materi ini. Mudah-mudahan dengan buku ini nanti membaca buku langsung dari yang ditulis oleh Bapak Haikal, saya lebih paham tentang apa penerjemahan dari teori yang disampaikan oleh Bapak Haikal. Soalnya pola rezeki sesungguhnya sudah ada dalam sunatullah, dan kita tinggal bagaimana mengenal pola-pola itu yang sesungguhnya sudah terjadi dalam diri kita. Dan mudah-mudahan kita dengan terus mentadaburinya, merenunginya, mentafakurinya,
bisa memahami bagaimana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sunnatullah untuk kita semua, dan ini bisa kita praktekkan bersama. Dan jangan lupa salah satu juga untuk menarik rezeki adalah kita dengan bersedekah, karena sedekah ini salah satunya tidak hanya sebagai sebuah amal soleh kebaikan ya, berbagi dengan orang lain, tapi juga sesungguhnya sedekah menjadi sebuah cara kita untuk memperbanyak rezeki kita untuk kita semua ya. Sedekah juga bisa menolak bala, sedekah juga bisa menarik keberkahan untuk kita dan keluarga kita. Jadi karena itu sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita manfaatkan pagi hari dengan bersedekah. Sedekah pagi yang kita rutinkan menjadi sebuah amal yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, termasuk amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik yang dimuliakan Allah, dan kami sampaikan pula insya Allah dengan sedekah ini pula alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan berbagai macam kegiatan, dan insya Allah di tanggal 6 Juli ya ada satu kegiatan khitanan gratis bagi kaum-kaum yang memang orang-orang sahabat kita, saudara kita yang membutuhkannya ya. Dan insya Allah juga ini kegiatan kita ini menjadi kegiatan yang rutin kita lakukan, dan mudah-mudahan semuanya karena ridho Allah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang bukan Allah, mari kita tutup majelis ini dengan doa tahiyatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا